Selamat datang di channel YouTube yang membahas seputar elektronika dan otomasi. Selamat datang di Umbrella Elektronika YouTube channel. Pada kesempatan sebelumnya, kita sudah bersama-sama belajar tentang dua buah instruksi basic PLC yang cukup penting, yaitu instruksi binary increment dan instruksi binary decrement. Untuk teman-teman yang masih belum paham atau mungkin belum menonton video pembahasannya, silakan tonton dulu video pembahasannya karena video kali ini akan berkaitan dengan video sebelumnya. Untuk link dari video pembahasan sebelumnya sudah saya sertakan di deskripsi. Karena pada video kali ini kita akan membahas tentang instruksi move. Secara garis besar, instruksi move pada CX Programmer digunakan untuk memindahkan data atau nilai dari satu lokasi ke lokasi lain dalam memori PLC. Sebagai contoh sederhana, di bawah ini sudah ada data 1, data 0, dan instruksi move. Maksud dari instruksi move di sini, dia akan memindahkan nilai dari data 1 ke data 0. Misalkan data 1 bernilai 5, maka ketika dipindahkan ke D0 menggunakan instruksi move, maka D0 yang semula nilainya kosong, dia akan terisi nilai 5 karena data dari D1 bernilai 5 dipindahkan ke D0. Tampilan berikut adalah tampilan detail dari instruksi move. Untuk contoh penggunaan instruksi move di PLC Omron, yang pertama sudah pasti dia memindahkan data dari D1 ke D0 seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Yang kedua, dia bisa memindahkan nilai bilangan ke D0. Misalkan kita ingin memasukkan nilai 100 ke D0, maka kita bisa menggunakan instruksi move. D0 yang semula nilainya 0, ketika kita masukkan bilangan 100 menggunakan instruksi move, maka seketika itu D0 nilainya menjadi 100. Kemudian yang ketiga, memindahkan data bit ke D0. Kita akan langsung praktekkan penggunaan instruksi move dari nomor 1 sampai nomor 3 langsung ke software CX Programmer. Baik teman-teman, kita sudah berada pada software CX Programmer. Seperti biasa, kita langsung buat project baru, kemudian pilih PLC sesuai dengan yang teman-teman gunakan. Jika teman-teman punya akses langsung ke PLC, maka akan lebih baik karena bisa langsung praktek. Seperti biasa, kita buat dulu kontak normally open. Kemudian untuk instruksi move, formatnya adalah ketik move, kemudian source atau sumber. Misalkan sumbernya dari D0 atau D1 atau D2. Kemudian tujuan atau destination address-nya. Maksud dari program ini ialah untuk memindahkan data dari D1 ke D0. Memanipulasi data yang ada pada D0 dan D1, kita akan buat instruksi binary increment dulu. Setelah kita membuat instruksi binary increment dan move, saatnya kita simulasikan untuk memastikan perintah move bekerja dengan baik. Tekan Ctrl Shift V untuk menyimulasikan software. Kita lihat bersama di sini, tujuan dari instruksi move adalah memindahkan data dari D1 ke D0. Maka kita manipulasi dulu D1 supaya nilainya berubah. Karena di sini D0 dan D1 nilainya sama-sama 0. Oke, sekarang D1 nilainya 6. Kita berharap dengan menekan tombol pengaktifan untuk instruksi move, maka D0 yang nilainya semula 0 harusnya nilainya berubah menjadi 6. Karena
D1 di sini nilainya 6. Kita langsung saja kan dan aktifkan instruksi move. Setelah instruksi move aktif, ternyata D0-nya berubah langsung menjadi 6. Tidak perlu kita menekan satu persatu, D0 langsung menjadi 6 nilainya. Ketika kita manipulasi lagi, nilai pada D0 menjadi 11. Ketika kita tekan instruksi move, maka seharusnya D0 nilainya menjadi 6. Karena di sini D1 nilainya masih 6. Dan ternyata program kita bekerja dengan baik. Itu adalah contoh untuk yang pertama, yaitu memindahkan data dari data 1 ke data 0. Kita lanjut ke yang nomor 2. Untuk fungsi dari perintah move yang kedua adalah untuk memindahkan nilai bilangan ke alamat tertentu. Misalkan alamat D0, D1, atau alamat lainnya. Supaya kita lebih mudah untuk memahami, memantau, dan memanipulasi nilai yang ada pada data memori, maka akan kita buat perintah binary increment dulu untuk tiap-tiap data dan juga akan kita buatkan instruksi move untuk tiap-tiap data. Untuk alamat di 0 ini akan kita injeksi dengan nilai desimal 10. Untuk alamat D1 akan kita injeksi dengan nilai desimal 15, sedangkan untuk D2 akan kita injeksi dengan nilai desimal 10. Untuk format pemrogramanmu, supaya mempermudah kita dalam pemahaman dan tidak menimbulkan kebingungan ke depannya, maka sebelum nilai bilangan, kita harus menggunakan simbol dan untuk mewakili bilangan desimal. Kemudian diikuti dengan alamat tujuan atau destinasi di mana saat ini tujuan kita adalah D0. Karena kalau kita tidak beri simbol dan seperti ini, dia akan mewakili bit. Maksudnya seperti ini. Dia akan mewakili bit 100 kalau tidak kita beri simbol dan. Sedangkan kalau kita beri simbol crash atau pagar, maka dia mewakili bilangan heksadesimal. Padahal kalau kita lihat pada kotak data binary increment, dia menggunakan simbol dan atau bilangan desimal. Maka dari itu kita harus sesuaikan supaya tidak membingungkan ke depannya. Kita simulasikan teman-teman bersama dengan menekan Ctrl Shift W. Kita ubah dulu nilainya menjadi 0. Oke, nilai D0, D1, dan D2 sekarang sudah 0. Kalau kita injeksi dengan bilangan 10 menggunakan perintah move, maka D0 di sini harusnya nilainya menjadi 10. Dan D0 nilainya sudah menjadi 10, teman-teman. Begitu juga D1 dan begitu juga D2. Nilainya sudah berubah.
dan kita injeksi lagi dengan nilai 10, maka D0 nilainya akan kembali menjadi 10. Jadi seperti itu teman-teman. Biasanya program ini itu akan sering digunakan saat kita tujuannya untuk meriset nilai. Karena nilai itu tidak harus nol. Kadang nilai normal setelah diriset itu bisa 3, bisa 2, atau bisa 5. Tergantung program yang kita buat. Maka dari itu move ini sangat efektif teman-teman. Memang sudah seperti menjadi pasangan antara perintah move dan perintah binary increment maupun binary decrement. Jadi seperti itu teman-teman. Teman-teman juga bisa untuk memantau atau memonitor nilai pada D0, D1 ataupun D2 ataupun nanti pada bit. Teman-teman bisa menggunakan ini, toggle watch window atau shortcutnya Alt+3. Teman-teman bisa lihat di sini, tinggal kita masukkan alamat sesuai yang kita inginkan, misalkan D0 untuk memantau ya teman-teman. Karena tujuan kita adalah untuk memantau alamat ini dan bisa kita lihat untuk data tipenya hex. Padahal di binary increment kita menggunakan desimal atau simultan. Maka tinggal kita ubah saja untuk di sini pemantauannya menjadi integer, signal desimal. Maka dia akan berubah menjadi bilangan desimal. Seperti ini teman-teman. Bila kita ubah lagi, maka di sini juga ikut berubah teman-teman. Jadi sama. Ini toggle watch window ini dia memang efektif untuk digunakan dalam pemantauan nilai. Dan seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa instruksi binary increment ini menggunakan nilai desimal. Dan instruksi move ini harus kita sesuaikan juga untuk menggunakan bilangan desimal. Tapi bila kita ingin menggunakan bilangan heksadesimal, misalkan kita ganti menjadi crash, dia tetap bisa. Tapi nanti otomatis akan terkonversi teman-teman nilainya. Jadi kalau kita gunakan move-nya heksadesimal, maka alamat D0 ini dia akan langsung konversi ke desimal. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi 10 heksadesimal itu memang sama dengan 16 bilangan desimal. Jadi supaya gampang kita gunakan simbol dan seperti ini. Ini bilangan untuk mewakili desimal. Jadi teman-teman harus ingat ya, kalau dan itu untuk desimal dan kalau crash itu untuk heksadesimal. Kalau timer dan counter itu biasanya kita menggunakan heksadesimal ya teman-teman. Dan di toggle watch window ini juga ada value dalam bentuk bilangan biner. Seperti itu teman-teman. Oke, jadi kurang lebih untuk yang kedua seperti itu teman-teman. Kita langsung masuk yang ketiga ya teman-teman. Untuk penggunaan instruksi move yang ketiga ini adalah untuk memindahkan data alamat bit mana saja yang aktif dan tidak aktif ke dalam data memori. Umumnya untuk keperluan pendataan atau log data, ataupun khususnya untuk keperluan lainnya seperti sebab suatu aktuator akan menyala jika kondisi outputnya terpenuhi. Namun, untuk penggunaan seperti ini, saya sendiri sangat jarang menjumpai suatu kasus yang mengharuskan kita menggunakan instruksi move sebagai pendataan bit. Namun, karena instruksi ini ada, maka akan kita bahas untuk tambah-tambah pengetahuan sekaligus sharing ke teman-teman sekalian. Untuk contoh penggunaan yang ketiga ini, memang sengaja saya tulis programnya terlebih dahulu supaya videonya tidak terlalu panjang. Walaupun begitu, isinya tetap mudah untuk dipahami. Teman-teman bisa perhatikan di sini, di room 0 sampai 3 ini sebenarnya hanyalah rangkaian direct online, namun dengan variasi yang berbeda. Teman-teman tidak usah bingung karena fungsinya sama.
Teman-teman bisa coba variasi ini dan sesuaikan dengan kenyamanan teman-teman saja. Untuk masing-masing cara pembuatan dan penjelasan variasi direct online, kekurangan dan kelebihan sudah ada di video terpisah. Teman-teman bisa juga tonton pembahasannya. Oke, kita kembali lagi ke perintah move. Untuk hasil pembacaan dari try bit 100 ditampilkan dalam bilangan hex. Tetapi untuk mempermudah pemahaman, kita akan perhatikan saja pada value binary. Karena output kita bukan PWM, maka output itu hanya bernilai 0 dan 1 atau bol. Bol ini adalah boolean. Kita simulasikan dulu teman-teman. Kita coba nyalakan alamat 100.00, kemudian alamat 100.01 dan alamat 100.02. Kita bisa perhatikan di sini alamat ini ketiga-tiganya menyala dengan tanda value-nya berubah menjadi 1. Sedangkan pada data memori D0 nilainya menjadi 7, tapi diwujudkan dalam bilangan heksadesimal. Sedangkan untuk binary, ya simbolnya 0111. Ini memang kalau dikonversikan menjadi bilangan heksadesimal, ya memang nilainya 7, teman-teman. Kalau kita matikan di sini, misalkan alamat 100.01 akan kita matikan, maka dia akan menjadi 101. Dan bila dikonversikan menjadi bilangan hex, maka nilainya menjadi 5. Seperti itu, teman-teman. Di instruksi move di sini, teman-teman bisa lihat di sini saya sengaja gunakan banyak input untuk mengaktifkan perintah move-nya. Dengan tujuan ketika ada perubahan dari channel 100, bit 1, bit 2, bit 3, dan seterusnya, maka perintah move akan berjalan dan otomatis akan mengupdate nilai pada D0. Seperti itu teman-teman. Jadi perintah move di sini digunakan untuk memindahkan kondisi dari channel 100, bit 1, bit 2, bit 3, dan seterusnya ke data memori D0. Oke teman-teman, jadi seperti itu sedikit penjelasan terkait perintah move dan fungsi serta contoh aplikasinya. Apabila ada yang ditanyakan, bisa tulis saja di kolom komentar. Variasi perintah move seperti yang saya tampilkan sebelumnya tidak kita bahas dulu karena memang jarang digunakan pada pemrograman dasar. Namun jika teman-teman penasaran, nanti akan saya buatkan semacam postingan singkat saja. Terima kasih sudah menonton, semoga teman-teman diberi kelancaran dalam proses belajar dan diberi kemudahan dalam pemahaman. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.